hari ini hari Sabtu tanggal 22 pas hari santri, saya mengantarkan jamaah ziarah atau Pulau Bali sejumlah 92 orang bersama jamaah Haji Dawam Temanggung menuju berbagai rute, diantaranya makam Raden Ayu Siti Khadijah, Pali Seseh, Pali Bapake, dan ditambah dengan wisata di berbagai tempat di Pulau Bali. Kita berada di Pulau Bali sekitar 3 hari 2 malam menuju 13 titik yang akan kita kunjungi bersama 92 jamaah dari Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang, Kabupaten Wonosobo, dan dari DKI Jakarta. Ini 2 bis ini berbagai penjuru di tanah air ikut ziarah bersama Gus Pelon Temanggung. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Selamat Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2022. Santri Indonesia menuju sukses Indonesia lebih maju, lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 3 B. Lagi sekali Pak. Oke, silahkan. Sekarang gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Sekarang Beligus bilang bun, Bapak Ibu ulang cheese ya sambil senyum ya. 1, 2, 3 bun. Oke. Terima kasih. Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumid.
تسرق المغفر من المشركين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات المغفر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون يومئذ عين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قل الله الصمد لم يكن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله La ilaha illallah wallahu akbar bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Haji Dawam is the best. Di mana kita? Bersama siapa? Oke, tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Ya. Foto-foto maju boleh.
Nanti aja setelah. Kalau baik-baik apa bahasa Balinya? Kalau baik, kalau tidak baik, Kalau baik-baik, kalau baik, kalau tidak baik, cara di nggak pernah marah. asu dalam konteks bahasa Bali artinya orang yang bijaksana.
semua Bapak Ibu? Sehat. Ya, kalau dilihat dari senyumnya semua ceria ya. Gimana tidurnya Bapak? Nyenyak? Apa ada salah kamar nanti? Takutnya salah gini nanti salah naik ya. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk hari ini sekarang kita pertama menuju Pura Uluwatu ya. Kurang lebih perjalanan 1,5 jam kita sampai di sana. Karena ini Pura Uluwatu ini di ujung barat daya Pulau Bali. Nah, habis dari Uluwatu, kemudian langsung kita menuju destinasi wisata Pantai Pandawa. Dari Pandawa, kemudian untuk menikmati santap siang. Habis dari santap siang kita melanjutkan ibadah kita di Puja Mandala. Nah, habis dari Puja Mandala baru menuju oleh-oleh khas Bali yang dikenal di seluruh dunia itu joger. Setelah joger kita langsung menuju Pantai Kuta. Nah, Pantai Kuta, setelah itu baru kita menuju Krishna. Habis Krishna kita kembali ke hotel untuk menikmati santap malamnya di hotel ya. Ini waktunya memang programnya cukup padat sedikit ya. Nah, mohon kerjasamanya Bapak Ibu ya, biar betul program ini berjalan semua sesuai dengan rencana ya. Mudah-mudahan tidak hujan kayak kemarin ya. Kalau lihat sekarang sudah bersahabat ya cahayanya gitu. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Nah, sambil kita menuju perjalanan ke ke Uluwatu, nah tentu beliau akan tetap mengasih informasi terkait dengan Bali ya, dan juga perjalanan yang kita lewati nanti. Nah, seperti Bapak Ibu sudah ketahui bahwa Bali ini adalah pariwisata berbasis budaya. Nah, makanya tidak salah Bapak Ibu wisata kemanapun ya, ke Bali, ke luar Bali sama. Tanpa sadar Bapak Ibu sudah ikut salah satu penyumbang devisa khususnya Bali dan juga ke Indonesia ya. Karena devisa terbesar untuk Indonesia itu adalah termasuk dari Bali, dari pariwisata. Nah, Bapak Ibu tanpa sadar wisata ke Bali dari mulai perjalanan naik bus, makan, nginap, wisata, dan juga mungkin berbelanja nanti oleh-oleh, itu salah satu penyumbang devisa ya. Nah, itu tanpa sadar tentunya setelah devisa masuk tentu akan dikembalikan, dialokasikan kembali kepada masyarakat. Nah, seperti program Bapak Jokowi-nya itu program desa kan seperti itu, dikembalikan dananya ke desa lagi kan seperti itu Pak. Nah, inilah tidak ada ruginya Bapak Ibu untuk wisata ya, untuk berwisata kemanapun ya, khususnya ke Bali, dan juga tentu ini juga salah satu meningkatkan UKM yang ada di Bali. Nah, seperti nanti Bapak Ibu beli oleh-oleh, camilan, pakaian, nah itu tentu akan membangkitkan gairah perekonomian masyarakat kecil ya. Nah, itu salah satu tujuannya kita berwisata. Nah, terkait dengan pariwisata budaya, nah seperti Bapak Ibu kalau ke Bali ya, melihat pemandu, nah sudah memperlihatkan salah satu pakaian adat Bali. Nah, mungkin Bapak Ibu dari kemarin belum ngeh ya. Setiap pemandu di Bali harus memakai pakaian adat Bali. Nah, ini salah satu perda yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Setiap pemandu apapun agamanya harus berpakaian adat Bali karena memandu wisata di Bali. Begitu juga yang bisa menjadi pemandu wisata di Bali, siapapun boleh Pak, dari seluruh Indonesia, siapapun, agama pun, apapun boleh. Tetapi satu syaratnya itu harus punya sertifikat budaya Bali. Nah, sertifikat budaya Bali ini ya sedikit tidaknya harus tahu tentang budaya Bali. Nah, itu salah satu syaratnya. Nah, di sini pun juga di Bali terkait dengan guiding di Bali ya, prawisatanya ini banyak juga dari Jawa, dari Sumatera ya. Khususnya kalau tamu-tamu dari Cina di sini Bu, memang bahasa Mandarin memang susah di sini ya. Biasanya guide-guide-nya datang dari Sumatera Pak. Cina-Cina dari Sumatera, nah menjadi guide di Bali seperti itu. Karena di Bali memang terkait dengan bahasa Mandarin itu tidak banyak yang bisa memahami atau yang bisa berbahasa Mandarin, sehingga guide-guide Cina dulu sebelum pandemi itu memang banyakkan dari Sumatera.
Nah, pakaian adat Bali tentu semua pakaian adat seperti di Jawa pun juga ada makna ini yang terkandung dalam setiap pakaian yang ada di dimanapun pakaian adat. Nah, mungkin ini bisa beliau sedikit kasih informasi nih terkait dengan pakaian adat Bali. Nah, ini yang dipakai beliau di atas kepala ini namanya udeng, Pak. Udeng nih, kalau bahasa halusnya destar nih. Nah, ini salah satu pakaian adat. Nah, kalau untuk pakaian adat biasa warnanya bebas, Pak. Coraknya bebas sesuai dengan tren yang ada sekarang. Nah, kalau untuk ibadah, nah identik warnanya adalah putih dan kuning ya. Karena putih melambangkan kesucian, kalau kuning melambangkan kesejahteraan. Nah, dalam udang ini terkandung juga makna Bapak Ibu. Nah, ini karena udang ini dibuat dari kain yang bentuknya segitiga. Nah, 3 sudutnya itu sebagai simbol Trimurti, yaitu dewa yang dipuja oleh umat Hindu, yaitu sebagai Brahma, Wisnu, Siwa, yaitu pencipta, pemelihara, dan pelebur. Nah, inilah kemudian diikat, disatukan di sini, Pak. Nah, disatukan ujungnya, diikat. Nah, mempunyai makna bahwa orang yang memakai udeng atau desar sudah diikat pikirannya, sehingga betul-betul bisa fokus. Nah, seperti kalau di bawah ibadah, ya betul-betul untuk ibadah, dan pikirannya tidak kemana-mana. Nah, seperti untuk memandu ya tentu fokus untuk memandu para tamu kan seperti itu. Nah, itu maknanya daripada udeng atau destar. Nah, ini di bawah namanya kamen, Pak. Nah, ini ada yang mengerucut ke bawah, Pak. Nah, ini terdiri dari kain 1 meter kali 2 meter, kemudian dilipat, ada mengerucut ke bawah. Nah, ini sebenarnya ujung ini sebenarnya harus menyentuh tanah, Pak. Nah, ujung ini harus menyentuh tanah, tapi kalau kita pakai aktivitas kan susah ya kalau kita bekerja ya. Nah, tetapi itu maknanya sampai menyentuh tanah, itu maknanya seperti ini Bapak. Apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan di dunia ini, baik itu kekayaan, kekuasaan, toh juga nanti akhirnya kita kembali ke tanah. Nah, apa yang kita bawa ke tanah Pak? Kan tidak mungkin kekayaan ya. Ya, artinya amal ibadah kita yang akan dibawa. Nah, itulah selalu diingatkan ketika kita memakai pakaian adat. Nah, selalu diingatkan. Nah, kalau sudah ingat seperti itu kan harus bisa mengintrospeksi diri selalu berbuat baik kan seperti itu. Nah, itu maknanya dari kamen. Nah, kalau ini yang di luar namanya saput atau selempot ya. Nah, ini sebagai salah satu penutup aurat, Pak. Nah, ini satu penutup aurat. Nah, di sini ada ikatan, Pak. Nah, di pinggangnya diikat. Nah, ini sebagai makna untuk mengekang hawa nafsu. Ya, kalau kita kerja kan banyak godaan Pak ya. Apalagi yang masih muda-muda. Kalau beli Gus mungkin sudah ada yang bisa nebak umur beli Gus ya? 30. Berapa? 48. 48, ya mirip-mirip Pak. Ya, umur beli Gus 51 Pak. Ya, kelahiran 71 Pak. Ya, kita beli Gus memang bergelut di pariwisata baru 5 tahunan Pak, mulai 2016 ya, kalau pengalaman. Kalau dulu tahun 90 tamat, kemudian terjun di kontraktor Pak. Nah, kebetulan living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I Gimana Bapak Ibu, piknik bareng Prima Indah Tour?
Senang, memuaskan. Pokoknya semua servisnya bagus. Servisnya bagus sih Pak G. Ibu gimana Ibu? Dari Ibu? Pokoknya sip lah, oke, puas. Puas ya Bu ya? Terus pesan kesannya buat Prima Indah Tour apa Bu? Iya kayaknya sudah lumayan lah, lumayan cukup bagus. Bagus ya Pak ya. Oke, untuk dari orang-orangnya gimana Bu? Dari kru-krunya? Baik semua. Pada ramah G? Oke, siap. Sekarang lagi di mana? Juga cukup bagus. Oke, mantap. Sekarang lagi di mana Ibu? Belinya ganteng-ganteng. Oke, lagi di Uluwatu. Uluwatu ya. Terima kasih. Apa kita? Di mana kita? Bersama siapa? Prima Indah Tour. Oke, tepuk tangan semua Bapak, tepuk tangan ya. Oke. Piknik bareng Prima Indah Tour. Sangat menyenangkan, asik, krunya juga menyenangkan, bisa apa ya, saling bisa berkomunikasi, bahkan bisa membimbing kami, terus apa ya, pokoknya kalau kami selaku pengguna jasa ini adalah sangat puas lah. Jadi dalam arti apa keinginan kami yang dari Jawa, khususnya dari Temanggung tidak tahu sama sekali nanti kita mau sampai di Bali, Pulau Bali itu kan seperti apa, kita tidak tahu. Ternyata kita ada seorang teman bisa membimbing kami sehingga kami banyak sangat luas apa yang kita inginkan. Kita pengalaman ya Pak ya? Pengalamannya sangat luas sekali dan bukan hanya cerita-cerita yang pernah kami terima di rumah lah, katakanlah gitu. Iya. Oke, mungkin pesan kesannya apa Pak buat Prima Indah Tour? Wah, kalau Prima Indah Tour kalau menurut kami ya sangat udah bisa bicara, saya sangat asik, ya bisa krunya juga sangat bisa memberikan pelayanan kepada kami yang sangat memuaskan. Nah, mudah-mudahan nanti kalau suatu saat kami ada lagi bisa kami berhubungan kembali dengan Prima Tour lah. Siap, terima kasih ya Pak ya. Ibadah di Puja Mandala, Bapak Ibu kan Bapak Ibu sudah melihat langsung ya.
seperti apa yang namanya puja mandala, kemudian ada masjid, ada pura, ada gereja Kristen Protestan, Katolik, wihara dalam sebuah kawasan ya, yang hanya berbatas dengan tembok satu saja. Seperti itulah kerukunan antar umat beragama yang terjalin sampai saat ini, khususnya di Pulau Bali. Untuk saat ini perjalanan akan kita lanjutkan kemana lagi Bapak Ibu semua? Kemana? Mana ke mana? Katanya ke parkiran apa lewat mana? Kuburan? Oke, jadi untuk Bapak Ibu semuanya saat ini sesuai dengan tata cara Bapak Ibu semuanya, kita akan langsung menuju ke arah depan Bapak Ibu semuanya, mengikuti jalan yang ada menuju ke pabrik kata-kata terbesar ketiga di dunia yang bernama Joger Bapak Ibu ya. Nah, karena kan nama Joger itu kan merupakan nama dua orang ya. Ada yang berasal dari Jo dan Ger. Jo itu berasal dari Joseph Theodorus Sunandadi, dan G itu Gerard Bapak Ibu semua ya, teman dari Joger tersebut. Nah, jadi untuk Bapak Ibu semuanya, perjalanan kita dari sini ke tempat tujuan itu sih sebenarnya tidak terlalu jauh, kurang lebih sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 30 menit Bapak Ibu semua kita tiba di tempat tujuan ya. Nah, karena kan ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan buat Bapak Ibu semuanya selama kita memasuki Joger. Nah, jadi nanti sampai tempat tujuan kan seperti biasa parkir dulu Bapak Ibu semua, atau turun dari bis silahkan bisa dipakai maskernya semua Bapak Ibu ya. Maskernya dipakai, kemudian Bapak Ibu tidak diperbolehkan membawa yang namanya korek gas, korek api tidak boleh Bapak-Bapak ya, terutama yang merokok ya, nggak boleh di sana. Terutama kalau ada yang bawa korek gas itu akan diambil oleh mereka. Kemudian Bapak Ibu juga tidak diperbolehkan menggunakan jaket Bapak Ibu ya, jaket tidak boleh Bapak Ibu ya. Nanti sampai di sana biar Bapak Ibu tidak repot nanti taruh jaket di mana-mana. Alangkah bagusnya dibantu di area parkir Joger, Bapak Ibu melepas jaketnya, menaruh koreknya di dalam bis, jangan di kantong Bapak Ibu, nanti diperiksa oleh mereka. Kalau ketemu korek di kantong Bapak Ibu, khususnya Bapak yang merokok, nanti akan disita oleh mereka. Tapi nanti akan dikembalikan dia. Ya, korek yang seperti itu ditaruh dulu di di bis Bapak Ibu, okay? Agar nanti disita, kemudian kan ujung sih dikembalikan. Cuma kan nanti Bapak Ibu repot lagi ya. Jadi Bapak Ibu semuanya korek itu jangan sampai di bawah. Oh iya. Ini mulai gini ya, udah mulai fokus sih ya Ibu. Kan udah bosan untuk iya. Jadi sport test. Sport test ya. Iya, iya. Jadi Bapak Ibu semuanya ingat jaket, korek gas, kemudian masker harus dibawa, kemudian masker makan. Video callan bisa nggak? Boleh nggak? Video callan boleh Bu. Yang penting di sana jangan mengambil gambar ya, itu bahaya. Oke? Ya, mengambil gambar tidak boleh, kalau foto-foto boleh. Ya benar. Ya, benar. Ini ibunya ya. Ya, foto nggak boleh Ibu ya. Nah, jadi kan Bapak mengambil gambar nggak boleh. Nah, nanti selfie boleh. Selfie boleh. Nah, jadi yang terpenting juga Bapak Ibu tidak diperbolehkan membawa ransel Bapak Ibu, oke? Apalagi sampai membawa perlu nggak boleh Bapak Ibu. Ransel tidak boleh, karena kalau seandainya ada yang membawa ransel pasti disuruh dititip oleh mereka. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya kalau sudah tahu aturannya seperti itu, jadi kan setelah turun dari bis Bapak Ibu aman, ikuti saya menuju ke tempat penempelan stiker. Karena nanti Bapak Ibu semuanya sebelum masuk ke Joger, Bapak Ibu kan ditempel stiker terlebih dahulu dengan tujuan untuk mencatat jumlah kecepatan pengunjung yang akan mengikuti mereka. Apakah mengalami peningkatan atau justru sebaliknya mengalami penurunan? Ya, karena kan di sana kita sendiri pun juga akan bingung nanti Bapak Ibu sebagai secara pribadi ya. Karena kan di sana Bapak Ibu kan berbaur dengan rombongan lain Bapak Ibu. Mungkin wajahnya sama, kemudian alamat juga sama ya. Jadi dengan ada stiker tersebut kita bisa mengenal satu dengan yang lain.
1, 2, 3. Jamaah haji dalam is the best. Kita lagi di mana? Bersama siapa? Oke, tepuk tangan. Halo, selamat pagi. Gimana piknik bareng Prima Indah Tour, Kak? Pokoknya senang, memuaskan, asyik banget. Pokoknya terjamin lah. Ya, terjamin ya. Oke, mungkin dari kru-krunya gimana? Kru-krunya baik, pelayanannya bagus, kru-krunya juga ganteng, alias keren. Oke, untuk pelayanannya gimana, Ibu? Pelayanannya sangat memuaskan. Pokoknya besok kita ya, kalau mau daring lagi, kita pokoknya mau pakai Prima Indah Tour. Oke, mantap. Terima kasih, dadah dulu. Oke. Oke, baik Bapak Ibu yang dari Temanggung, kalau ingin datang ke Bali untuk wisata ataupun juga ziarahnya, silakan hubungi Ibu. Ya, sama Bapak itu. Oke, siap akan diantar untuk menikmati destinasi wisata di Bali. Oke. Mantap.